Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas akan menjelaskan penggunaan dan hasil analisis usulan layout menggunakan Blockpen dan Craft dengan pendekatan kuantitatif sistem. Dalam analisis perbaikan tata letak fasilitas ada dua metode yang kami gunakan, yaitu Blockpen dan Craft. Apa itu Blockpen? Blockpen adalah metode perancangan tata letak awal berbasis relationship chart atau from to chart. Blockpen berfungsi untuk menggambarkan hubungan kedekatan antar area atau departemen, menyusun layout alternatif secara visual dalam bentuk blok, menganalisis area mana yang perlu berada dekat dan mana yang bisa terpisah. Blockpen berfungsi sebagai alat untuk merancang dan menyusun usulan layout awal berdasarkan kedekatan hubungan antar departemen, aliran material, serta interaksi proses produksi. Melalui representasi blok sederhana, Blockpen membantu menentukan area mana yang perlu ditempatkan berdekatan untuk mengurangi jarak perpindahan. Setelah alternatif awal ini diperoleh, perhitungan efisiensi dilanjutkan menggunakan metode Craft dengan pendekatan QS. Apa itu Craft? Craft atau Computerized Relative Allocation of Facilities Technique adalah metode improvement layout berbasis komputer yang menghitung biaya perpindahan material. Craft tidak membangun layout dari nol seperti Blockpen, tetapi menyempurnakan dasar layout yang sudah ada. Dengan pendekatan kuantitatif sistem, yaitu metode peningkatan tata letak berbasis perhitungan kuantitatif yang membandingkan biaya perpindahan material dan jarak antar proses, lalu melakukan pertukaran posisi departemen untuk menemukan konfigurasi yang paling efisien dengan menilai frekuensi aliran material, jarak antar fasilitas, dan total biaya handling. Craft menghasilkan layout terbaik secara kuantitatif. Fungsi utama QS yaitu memperbaiki layout awal yang dibuat manual, memberikan usulan tata letak paling efisien berdasarkan data numerik, serta menghasilkan keputusan berbasis perhitungan objektif bukan asumsi semata. Nah, berikut adalah proses penggunaan atau tutorial menggunakan Blockpen dan Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tata cara menggunakan Blockpen untuk menentukan layout rekomendasi terbaik dari Blockpen. Oke, yang pertama buka dosbox. Dan yang pertama ketik mount spasi C lagi titik 2 garis miring block plan. Oke, selanjutnya enter dan ketik lagi C titik 2 garis miring enter, ketik B plan 90.exe enter, dan sini enter lagi, dan sini kalau ingin membuat data baru ketik K enter, dan sini total departemen. Nah, misal 8 enter lagi, dan di sini yang pertama departemen pertama. Nah, departemen pertama itu storage enter, dan di sini total luas area, dan total luas area storage-nya itu 248 enter, dan begitu seterusnya. Departemen 2 meja kerja, luas areanya itu 120, dan begitu seterusnya sampai 8 departemen. Oke, ini setelah dimasukkan total departemen dan nama departemen dan total area juga. Kalau nggak ada kesalahan, lanjut enter, enter. Oke, selanjutnya kalau sudah memasukkan departemen dan luas data departemen ya, kita masuk ke relationship chart. Dan caranya itu kita ambil data dari Core Lab, buka Core Lab, dan kita sesuaikan data Core Lab ya. Di sini kan 2 di sini kan A. Nah, berarti kita ketik A, lalu enter, dan 3-nya di sini U. Kita ketik U, 4-nya U lagi, 5-nya I, kita ketik I, 6-nya kita ketik I, dan 7-nya I, kita ketik I, dan 8-nya U. Dan selanjutnya 3
3-nya ini A, kita ketik A, selanjutnya 4 ya A lagi, 5 ya A, 6 ya A, 7-nya A, dan 8-nya kita enter. Dan di 4 ini di data core lab itu kita ketik U, enter, terus A, enter lagi, I, dan begitu pun seterusnya sampai departemen 8. Oke, dan ini data dari core lab, dan jika tidak ada kesalahan kita klik enter, lalu ketik N dan enter lagi. Dan ini nilai standar vektor dari Blockpen-nya. Kalau sudah, ketik N, enter. Enter lagi. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan rasio dari block plan, dan di sini kita pilih sel 1. Sel 1 itu rasionya 1,35. Nah, caranya itu klik 1 lalu enter. Dari sini ketik N lalu enter. Dan selanjutnya kita pilih nomor 3. Nomor 3 itu single story layout menu. Dan selanjutnya kita pilih nomor 4. Selanjutnya kita pilih nomor 4. Nomor 4 itu automatic search. Kita klik enter. Oke, selanjutnya ini untuk mengambil jumlah layout ya, jumlah contoh layout kita ambil 5 aja. Nah, kita ketik 5 lalu enter. Nah, selanjutnya untuk mengunci departemen yang tidak boleh berubah, kita kunci posisi departemen tersebut. Nah, departemen yang kita kunci itu departemen storage, di mana posisi wajib di kiri bawah. Nah, untuk menguncinya kita pilih departemennya yaitu 1, kemudian kita ketik Y, enter, lalu kita ketik 1, lalu enter. Kemudian pilih kodenya yaitu G. Kita pilih G karena G itu posisinya di kiri bawah. Kemudian ketik G lalu enter. Kemudian pilih left side. Untuk posisi kiri, kemudian klik 1 lalu enter. Oke. Selanjutnya setelah dikunci departemennya, kita pilih N, kita ketik N lalu enter. Nah, hasil dari rendering tadi kita dapatkan layout score sebagai berikut. Nah, dari nilai layout score berikut, kita pilih layout tertinggi yaitu 0,92. Setelah itu kita ketik N lalu enter. Oke, selanjutnya kita pilih 5, kita review save layout. Kita klik 5 lalu enter. Klik 1 lalu enter. Dan ini kita cari nilai skor layout yang tertinggi tadi. Yang tadi kan 0,92. Nah, kita klik enter lagi, dan enter lagi. Nah, ini nilai layout skor yang tertinggi. Lalu kita screenshot. Oke, setelah di screenshot itu dia tata cara menggunakan Blockpen untuk menentukan rekomendasi layout terbaik dari Blockpen. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan QS atau quantitative system untuk menemukan layout rekomendasi dari layout awal yang tadi kita udah bikin. Nah, untuk membuka QS atau quantitative system tuh kita harus masukin codingan. Ini codingannya mount spasi C lagi -2 garis miring QS. Ini tuh harus kapital semua, terus C.2 garis miring enter lagi, terus CD spasi updos enter, terus CD QS enter. Nah, terus terakhir tuh tinggal ketik QS doang, ntar dia otomatis kebuka. Nah, enter 2 kali. Terus buat modulnya pilih modul yang 2,
terus facility layout, ini enter juga 2 kali, terus tinggal input data, masukin data. Buat masukin data tuh input data terus data entry. Nah di sini kan ada apa sih, nama problem. Ini tuh buat nama filenya aja sebenarnya. Aplikasi K3 buat contoh. Terus di sini kan number functionnya di sini ada 8. Terus row-nya ada 12. Buat ke sampingnya ada kolomnya ada 16. Jadi tinggal masukin 8, 12, 16. Ini nyari minimize. Karena kita nyari minimize berarti minimize yang di enter, terus ininya pakai spesifikasi dari kita, terus unity enter. Terus ininya masukin kode departemennya tadi kan, ini kan 8 berarti kodenya A sampai H, berarti tinggal masukin A, E, C, D, E, F, G, H. Terus untuk fix locationnya kan karena udah fix, tinggal tulis yes aja semuanya. Ini juga sama, tinggal di yes semua. Kalau udah kelar tinggal di enter lagi. Nah ini dimasukin semuanya. Nah ini kan ada 12 nih, 1, 2, 3 sampai 12. Terus kesini ada 16. Nah ini juga sama nih. Nah tinggal dimasukin nih. Kalau pertama kan ini 1, yang ini berarti A nya sampai 7. Terus C, X. Nah seterusnya kayak gitu. Nah setelah semua ini udah masuk sesuai yang di sini nih, ini coba bentar. Nah setelah data sesuai nih, kayak ini kan FFF nih udah masuk, terus tinggal ketik enter di sini, enter. Nah buat yang ini tuh masukin dari data departemennya yang ini. Nah yang ini kan A-nya AB nih, berarti kita masukin di sini sesuai aja sama yang di sebelah. Jadi masukin angkanya 202.09, terus 967.25, terus enter 483.62, terus ke bawah, terus enter 613.43, 450, 837.85, 2394. Ini juga masukin di 876.59. Ini kode B. Kode B itu yang ini 966.05. Terus kalau udah kelar tinggal di OK. Nah terus tadi kalau yang tadi udah kelar tinggal ke solution, terus ke solve problem buat nyari masalah yang tadi. Nah kalau udah tinggal ke show solution. Nah ini kan udah ada, ini tinggal di screenshot nih datanya buat nyari layout yang tadi. Nah terus screenshotannya tinggal masukin di sini. Nah nih. Nah, itu tadi adalah proses penggunaan Blockpen dan Craft dengan pendekatan QS. Dengan selesainya hasil analisis menggunakan Blockpen dan Craft, kita dapat
melihat bagaimana pendekatan visual dan pendekatan kuantitatif memberikan gambaran lengkap dalam merancang tata letak yang lebih efisien. Dari penyusunan alternatif awal hingga perhitungan biaya dan jarak perpindahan, kedua metode ini membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan setiap desain layout, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga data yang terukur. Harapannya, praktik ini membuat kita semakin memahami pentingnya perancangan tata letak fasilitas dalam mendukung kelancaran proses produksi dan memberikan bekal nyata untuk aplikasi di dunia industri. Dengan demikian, penggunaan blockchain dan craft secara berurutan memberikan analisis menyeluruh, mulai dari penyusunan rancangan awal hingga optimasi berbasis data, guna menghasilkan tata letak fasilitas yang lebih efektif, efisien, dan mendukung kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Demikianlah tutorial penggunaan dan hasil analisis layout dengan metode blockchain serta craft dengan pendekatan quantitative system. Semoga penjelasan dan tutorial ini dapat membantu memahami proses perancangan tata letak fasilitas secara lebih efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.